Kembali lagi di channel Bioscience. Pada video pembelajaran ini, Bioscience akan membahas tentang materi persalinan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Sebelum materi persalinan kita bahas, kita akan kembali bahwasanya pada video Bioscience sebelumnya sudah membahas tentang proses fertilisasi dan kehamilan serta perkembangan janin. Oleh karena itu, selanjutnya materi yang akan Bioscience dibahas yaitu tentang persalinan. Bagaimana proses persalinan terjadi dan bagaimana faktor yang mempengaruhi proses persalinan kita akan bahas pada video pembelajaran berikut ini. Persalinan. Apa itu persalinan? Persalinan adalah proses kelahiran bayi, di mana uterus atau rahim secara berkala menjadi lebih peka dan akhirnya berkontraksi. Jadi, setelah terjadinya proses kehamilan, maka selanjutnya adalah proses persalinan, di mana uterus atau rahim secara berkala dia akan menjadi lebih peka dan akhirnya melakukan kontraksi. Kontraksi itu apa? Kontraksi adalah pengencangan dan pengendaraan otot rahim yang terjadi secara teratur, kuat, dan semakin intens untuk mendorong bayi keluar melalui serviks yang membuka. Jadi, kontraksi ini terjadi saat bayi sebelum keluar melalui proses persalinan. Nah, kita ingat kembali bagian-bagian pada organ reproduksi wanita. Di bagian sini itu adalah rahim. Lalu ini serviks, serviks atau disebut juga dengan leher rahim. Lalu vagina. Nah, terus tampilan ketika ada janin seperti ini. Ini adalah rahim yang membungkus si janin, lalu uterus ya atau rahim, lalu ada serviks dan yang terakhir ada vagina. Lalu bagaimana proses selanjutnya setelah kita ketahui gambar-gambar berikut ini? Langsung saja, persalinan. Nah, peningkatan aktivitas rahim sampai terjadinya kontraksi dipengaruhi oleh dua faktor. Jadi, sebelum bayi dilahirkan, maka rahim itu dapat melakukan kontraksi. Nah, kontraksi tadi kita sudah bahas, lalu ternyata sampai terjadinya kontraksi itu dipengaruhi oleh dua faktor. Apa saja faktornya? Ada faktor hormonal dan faktor mekanis. Sebelum kita membahas dua faktor ini, kita perjelas lagi bagian-bagian pada saat bayi sebelum dilahirkan. Ini ada uterus atau rahim, lalu ada plasenta, ada janin, lalu selanjutnya ada amnion atau lapisan yang di bawah uterus yang nanti berisi cairan ketuban, lalu ada juga serviks dan ada vagina. Lalu faktor apa saja, hormonal apa saja yang dapat mempengaruhi proses persalinan? Yang pertama adalah hormon estrogen. Hormon estrogen itu dihasilkan oleh plasenta. Nih ya, bagian plasenta ini nantinya akan menghasilkan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini fungsinya untuk kontraksi rahim. Jadi, ternyata kontraksi rahim itu dipengaruhi oleh hormon estrogen. Yang kedua adalah hormon oksitosin dihasilkan oleh hipofisis ibu dan janin atau di bagian otak pada janin dan ibu. Jadi, hormon oksitosin itu dihasilkan oleh bagian hipofisis di bagian otak pada ibu dan janin yang dimana hormon oksitosin ini berfungsi untuk kontraksi rahim juga. Jadi, hormon estrogen untuk kontraksi rahim dan hormon oksitosin untuk kontraksi rahim. Selanjutnya, hormon yang ketiga adalah hormon prostaglandin, di mana hormon prostaglandin ini dihasilkan oleh membran janin atau lapisan pada si janin yang berfungsi untuk meningkatkan intensitas kontraksi rahim. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau hormon estrogen dan oksitosin itu untuk melaksanakan kontraksi rahim, nah adanya hormon prostaglandin ini tujuannya agar kontraksi rahim itu semakin intens atau semakin sering terjadi supaya memperlancar proses persalinan. Selanjutnya, hormon yang terakhir atau hormon yang keempat adalah hormon relaksin yang dihasilkan oleh korpus luteum pada ovarium dan plasenta.
Jadi hormon relaksin ini dihasilkan oleh plasenta. Di bagian sini ya, di bagian sini. Jadi Oksitos hormon relaksin dan hormon estrogen itu dihasilkan oleh plasenta. Tetapi hormon relaksin juga tidak dihasilkan oleh korpus luteum pada ovarium ya. Jadi sebelum menjadi bayi itu kan sel telur diproduksi oleh ovarium di bagian korpus luteum. Nah, pada saat mau melahirkan, korpus luteum juga menghasilkan hormon relaksin. Lalu fungsinya apa? Fungsi hormon relaksin untuk melunakkan serviks. Ini ya, serviks dilunakkan. Ya. Lalu melonggarkan tulang panggul sehingga memudahkan proses persalinan. Tulang panggul juga menjadi lunaks ya, tulang bagian panggul atau tahu bagian pinggang. Jadi adanya hormon relaksin ini untuk melunakkan serviks dan tulang panggul. Lalu setelah faktor hormonan kita ketahui, faktor mekanisnya apa? Faktor mekanis itu contohnya relaksasi otot-otot rahim dan serviks. Jadi otot rahim ini atau uterus itu mengalami relaksasi beserta dengan otot-otot pada serviks. Ini mengakibatkan pecahnya amnion. Nah, amnion ini, lapisan amnion itu akan pecah atau sering dikenal dengan pecah ketuban. Jadi, kalau ciri-ciri orang mau melahirkan itu kan air ketubannya itu pecah atau lapisan amnion ini pecah sehingga ada air yang keluar, maka sering disebut dengan pecah ketuban. Lalu setelah pecah ketuban tersebut menyebabkan kepala bayi dapat merenggangkan serviks sehingga terjadi kontraksi rahim lebih lanjut. Jadi, setelah amnion ini pecah, maka selanjutnya si serviks itu akan lunak. Nah, kalau serviksnya sudah lunak, maka kepala bayi ini dia dapat merenggangkan si serviks. Inilah faktor hormonal dan faktor mekanis yang mempengaruhi saat proses persalinan pada bayi. Selanjutnya adalah tahap persalinan. Tahap persalinan itu dibagi menjadi 3 tahap. Bagaimana tahap ketiganya kita akan bahas berikut ini. Tahap pertama itu terjadi tahap kontraksi atau pembukaan. Nah, tadi kan kontraksi itu peregangan otot-otot pada rahim atau uterus. Lalu saat kontraksi, nih ada serviks sudah melebar. Kenapa? Karena faktor dari kontraksi. Lalu ada lubang vagina juga. Kita ingat kembali bahwasannya saat kontraksi itu dipengaruhi oleh hormon estrogen dan oksitosin, di mana adanya hormon estrogen dan oksitosin itu memudahkan kontraksi pada otot-otot rahim. Lalu setelah kontraksi atau pembukaan maka serviks akan melebar. Nah, selain oksitosin dan hormon estrogen juga dipengaruhi hormon prostaglandin yang berfungsi untuk meningkatkan intensitas kontraksi rahim dan juga hormon relaksin yang berfungsi untuk melunakkan serviks dan tulang panggul. Jadi di tahap pertama ini keempat hormon tadi itu berperan sangat penting karena terjadinya kontraksi dan atau pembukaan. Lalu tahap kedua adalah pengeluaran atau proses melahirkan, di mana pada tahap ini kepala bayi sudah terlihat. Jadi karena si serviks dan tulang panggul ini sudah melebar atau sudah lunak, akhirnya kepala bayi sudah terlihat. Dan yang ketiga adalah tahap pelepasan plasenta atau terjadi ketika bayi sudah dilahirkan. Maka pada tahap ketiga, yaitu pelepasan plasenta, tali pusar dia sudah keluar dan juga plasenta ini juga keluar. Lalu tahap ketiga selesai, maka proses persalinan juga dari tahap 1, 2, dan 3 sudah selesai. Inilah penjelasan tahapan persalinan pada proses persalinan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran biosains. Jangan lupa dukung terus channel biosains dengan cara menekan tombol like,
komen, dan share sebanyak-banyaknya, serta subscribe channel YouTube Bioscience